Setelah melakukan pengumpulan data penelitian, Jaki mulai memeriksa, mengecek, dan memilah data-data penelitian untuk digunakan dalam menjawab permasalahan penelitian. Kira-kira proses apa yang sedang dilakukan oleh Jaki dalam penelitian? Halo sahabat sosio, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian selalu diberi kesehatan ya, dan mudah-mudahan wabah virus corona ini cepat berakhir. Oke, bertemu lagi bersama saya Firman Fauzan Adima. Kali ini kita akan melanjutkan materi penelitian sosial dengan submateri pengolahan dan analisis data kuantitatif. Kalian masih ingat tentang data kuantitatif? Ya, data kuantitatif adalah data yang berwujud angka. Nah, dalam pengolahan dan analisis data kuantitatif terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan oleh peneliti. Nah, yang pertama yaitu editing. Nah, apa yang dimaksud dengan editing? Editing adalah kegiatan meneliti atau memeriksa kembali data yang telah dikumpulkan dari lapangan. Nah, jadi setelah peneliti melaksanakan proses pengumpulan data, nah data tersebut selanjutnya dilakukan editing. Nah, dalam melakukan editing, peneliti harus memperhatikan hal-hal dalam proses editing. Nah, yang pertama, peneliti harus memperhatikan kelengkapan data. Nah, kelengkapan data maksudnya adalah peneliti harus memeriksa kembali seperti identitas responden atau kelengkapan instrumen data penelitian. Nah, yang kedua yang harus diperhatikan adalah kejelasan. Peneliti harus mencatat kembali hasil-hasil dari pengumpulan data secara jelas, singkat, padat, dan sesuai dengan pertanyaan penelitian. Nah, yang ketiga yaitu relevansi jawaban. Jadi, peneliti harus mengecek kembali apakah jawaban responden sudah sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Kemudian yang terakhir ada konsistensi dari data tersebut. Misalkan ketika kita bertanya tentang berapa jam yang dibutuhkan oleh seorang pelajar dalam belajar, maka jawabannya harus menunjukkan jam pula. Nah, itu hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses editing. Jadi, ada 4 ya, saya ulangi lagi. Yang pertama yang harus diperhatikan dalam proses editing yaitu kelengkapan, kemudian kejelasan, kemudian relevansi jawaban, dan konsistensi ya. Nah, itu adalah 4 hal yang harus diperhatikan dalam proses editing oleh seorang peneliti. Nah, yang kedua ada coding. Nah, coding. Istilah coding ini bisa kita sebut sebagai pengkodean. Nah, apa yang dimaksud dengan coding atau pengkodean yaitu kegiatan mengelompokkan data atau jawaban responden menurut macamnya. Nah, biasanya usaha pengelompokan data ini dilakukan dengan memberikan simbol atau angka. Nah, tujuannya apa sih dalam coding atau pengkodean ini? Ya, tujuannya adalah untuk menyederhanakan data atau jawaban responden sehingga dapat diolah. Nah, jadi di dalam coding ini ada pengkodean. Pengkodeannya bisa berupa simbol atau bisa berupa angka. Nah, sebagai contoh dalam proses pengkodean atau coding adalah misalkan kita akan memberikan simbol atau angka kepada
jenis kelamin. Kita beri kode laki-laki dengan 1 dan perempuan dengan 0. Atau kita akan memberikan kode menurut usia. Usia 1 sampai 5 tahun kita beri kode dengan 0. Kemudian 6 sampai 10 kita beri kode 2 dan seterusnya. Jadi coding atau pengkodean itu adalah usaha untuk mengelompokkan jawaban responden berdasarkan kode-kode tertentu. Oke. Nah, setelah pengkodean, langkah selanjutnya adalah proses tabulasi. Nah, tabulasi ini adalah bagian dari pengorganisasian data. Jadi, setelah peneliti melakukan proses editing dan coding, nah, peneliti melanjutkan langkah-langkah atau kegiatan dengan tabulasi. Nah, apa yang dimaksud dengan tabulasi? Tabulasi adalah kegiatan memasukkan data ke dalam bentuk tabel. Nah, tujuannya apa dalam proses tabulasi ini? Nah, tujuan tabulasi ini agar data itu tampak lebih sederhana, ringkas, dan mudah dipahami. Misalkan, ketika kita sudah mendapatkan data nilai ulangan harian sosiologi, nah, peneliti akan memasukkan nilai-nilai ulangan harian sosiologi itu ke dalam bentuk tabel atau tabulasi. Nah, biasanya di dalam tabulasi data juga kita akan memasukkan frekuensinya. Jadi frekuensi itu adalah berapa jumlah dari data tersebut. Misalkan dari nilai ulangan harian sosiologi, nilai yang mendapatkan siswa yang mendapatkan nilai 45 ada 5 orang. Nilai atau siswa yang mendapatkan nilai 75 ada 7 orang. Nah, itu proses tabulasi. Nah, oke. Jadi di sini kita memasukkan ke dalam bentuk tabel. Nah, ya. Oke. Nah, yang keempat, setelah melakukan tabulasi data, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Nah, penyajian data ini adalah kegiatan menampilkan data secara sistematis. Nah, di dalam penyajian data, peneliti bisa menyajikan data dengan 2 cara. Yang pertama, penyajian data melalui tabel. Yang kedua, melalui grafik, ya. Nah, jadi cara penyajian data yang bisa dilakukan oleh peneliti yaitu dengan tabel atau grafik. Nah, tabel ini berisi angka-angka dengan kategori-kategori tertentu. Nah, sementara grafik ini berisi gambar-gambar visual mengenai angka-angka tersebut. Gambar-gambar visual mengenai angka-angka tersebut. Angka atau data. Nah, jadi misalkan kita buat tabel mengenai hasil penelitian pengaruh prestasi belajar siswa terhadap cara bertindak siswa di kelas. Nah, misalkan kita buat tabel, kemudian kita masukkan angka-angkanya. Sedangkan grafik itu gambar-gambar visual seperti misalkan ada presentase atau gambar-gambar seperti misalkan peta sebaran dan sebagainya. Nah, fungsi dari penyajian data ini adalah untuk memberikan gambaran kepada para pembaca agar data mudah dipahami. Dan fungsi dari penyajian data ini memudahkan peneliti untuk menganalisis data di proses selanjutnya. Nah, itu penyajian data. Nah, dan yang terakhir, setelah melakukan penyajian data, langkah yang terakhir adalah melakukan analisis data. Nah, apa yang dimaksud dengan analisis data? Analisis data adalah kegiatan menganalisis data. Nah, di dalam analisis data ini terdapat 2 fungsi statistik, ya. Nah, di dalam analisis data di sini terdapat fungsi statistik. Jadi fungsi statistik ini dibagi menjadi 2, ya. Ada statistik deskriptif
dan ada statistik inferensial. Nah, yang dimaksud dengan statistik deskriptif adalah statistik yang berguna bagi peneliti untuk mengkomunikasikan informasi tentang data numerik. Nah, sedangkan statistik inferensial yaitu statistik yang berguna atau bermanfaat bagi peneliti untuk membuat kesimpulan apakah suatu pernyataan dapat dibuat dari suatu populasi atau sampel yang telah diteliti. Nah, itu inferensial. Namun di sini saya mencoba untuk memberikan contoh dari statistik deskriptif ya. Jadi statistik deskriptif itu yaitu statistik yang mengkomunikasikan informasi ya. Caranya dengan apa? Yaitu dengan kita menghitung rata-rata. Misalkan seperti min, median, atau modus. Nah, jadi setelah data tersaji dalam bentuk tabel atau dalam bentuk grafik, nah peneliti akan menganalisis data tersebut dengan mencari berapakah rata-rata hitungnya, yaitu dengan min atau nilai yang paling banyak muncul dalam tabel tersebut. Nah, atau modus. Nah, itu adalah contoh dari kegiatan menganalisis data. Nah, jadi sahabat sosio, bisa kita simpulkan dari materi pengolahan data dan analisis data secara kuantitatif ini terdapat 5 kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti. Nah, yang pertama tadi ada editing ya. Editing yaitu meneliti atau memeriksa kembali data ya. Yang kedua ada coding atau pengkodean, yaitu memberikan kode-kode tertentu seperti simbol atau angka terhadap jawaban-jawaban responden. Yang ketiga ada tabulasi, yaitu memasukkan data ke dalam bentuk tabel. Dan yang keempat, penyajian data bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan penyajian data tabel atau penyajian data grafik. Dan yang terakhir yaitu proses analisis data. Di sini bisa dianalisis melalui statistik deskriptif atau statistik inferensial. Nah, demikian materi mengenai pengolahan data dan analisis data kuantitatif. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian yang sedang belajar di rumah. Apabila ada pertanyaan, bisa kalian tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Sekian dari saya, sampai bertemu di video selanjutnya. Salam sosiologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.